jamur crispy kamu sering melempem padahal baru digoreng? Jangan salahkan jamurnya dulu. Ada satu hal penting yang sering dilewatkan dan justru menentukan apakah jamur crispy kamu bakal kriuk atau cepat lembek. Nah, kali ini kita akan bikin jamur crispy yang renyah, gurih, kriuk banget dan cocok banget buat cemilan di rumah ataupun ide jualan. Dan yang paling menarik, bahan-bahannya sederhana banget dan mudah ditemukan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Naisha. Teman-teman, pernah nggak sih beli jamur crispy yang awalnya kering banget, tapi baru beberapa menit kemudian teksturnya berubah jadi lembek? Atau mungkin pernah mencoba membuat sendiri di rumah, tapi hasilnya malah tepungnya lepas, jamurnya terlalu berminyak, atau setelah dingin langsung nggak renyah lagi? Nah, sebenarnya membuat jamur crispy itu nggak sulit. Yang penting ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, terutama kondisi jamurnya, penggunaan tepung, dan proses menggorengnya. Kali ini kita akan membuat versi yang sederhana, bahan-bahannya juga ekonomis, jadi selain enak untuk cemilan keluarga, resep ini juga bisa banget dijadikan ide jualan. Yuk kita langsung siapkan bahan-bahannya. Untuk resep kali ini saya menggunakan sekitar 250 gram jamur tiram, 150 gram tepung terigu, 30 gram tepung maizena, 2 sendok teh bawang putih bubuk atau bisa menggunakan 2 siung bawang putih, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Bahannya sederhana banget kan? Tepung terigu akan menjadi bahan utama lapisan crispy, sedangkan tepung maizena membantu memberikan tekstur yang lebih renyah. Sekarang kita siapkan jamur tiramnya. Pertama, suwir-suwir jamur menjadi ukuran sedang. Jangan terlalu kecil, karena nanti setelah digoreng ukurannya akan menyusut. Usahakan ukuran jamurnya kurang lebih sama, supaya saat digoreng bisa matang secara merata. Nah, setelah disuwir, jamur kita cuci sampai bersih. Dan di bagian ini, yang sangat penting, setelah dicuci, jamur harus diperas sampai airnya benar-benar berkurang. Kenapa? Karena jamur tiram itu banyak mengandung air. Kalau airnya masih terlalu banyak, lapisan tepung akan menjadi basah dan hasil akhirnya lebih mudah melempem. Jadi jangan cuma ditiriskan, peras perlahan sampai airnya benar-benar keluar. Jamur yang sudah diperas biasanya akan kembali mengembang saat dilepas. Itu salah satu tanda teksturnya masih bagus. Lakukan sampai semua jamur selesai. Setelah itu sisihkan sebentar. Sekarang kita siapkan adonan tepungnya. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena, masukkan bawang putih bubuk, tambahkan lada bubuk, garam, dan kaldu sapi bubuk. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita ambil sekitar 2-3 sendok makan tepung bumbu untuk dibuat menjadi adonan basah. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Jangan terlalu encer. Cukup sampai teksturnya seperti adonan cair yang bisa melapisi permukaan jamur. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 bagian tepung, adonan basah dan tepung kering. Perpaduan keduanya inilah yang akan membantu membuat lapisan jamurnya lebih crispy dan bertekstur. Sekarang, minyak kita panaskan terlebih dahulu. Gunakan minyak yang cukup banyak supaya jamur bisa terendam dan matang secara merata. Sambil menunggu minyak panas, kita mulai melapisi jamurnya. Ambil jamur yang sudah diperas, masukkan ke adonan basah. Aduk sebentar sampai seluruh permukaan jamur terkena adonan. Setelah itu langsung pindahkan ke tepung kering. Nah, di bagian ini jangan hanya dicelupkan saja. Aduk dan remas-remas ringan menggunakan tangan supaya tepung kering menempel dan membentuk tekstur yang keriting. Tidak perlu terlalu kuat, cukup diremas perlahan. Semakin banyak bagian tepung yang menempel, semakin cantik juga hasil crispy-nya nanti. Tapi ada satu hal penting, jangan menepungi semua jamur dari awal lalu dibiarkan terlalu lama. Lebih baik lakukan sedikit demi sedikit. Jadi setelah jamur diberi tepung, langsung masuk ke minyak panas. Cara ini membantu lapisan tepung tetap kering dan hasil akhirnya lebih renyah. Pastikan minyak sudah benar-benar panas
Sebelum jamur dimasukkan, gunakan api sedang. Masukkan jamur satu persatu atau secukupnya saja. Jangan masukkan terlalu banyak jamur sekaligus karena bisa membuat suhu minyak turun dan hasilnya justru kurang crispy. Setelah dimasukkan, biarkan beberapa saat sampai lapisan tepung mulai kokoh. Kemudian aduk perlahan supaya jamur matang merata. Goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan dan terlihat benar-benar kering. Nah, ini yang kita tunggu. Lihat teksturnya. Lapisan tepungnya sudah keriting dan terlihat garing banget. Kalau sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Lakukan kembali menggoreng jamur sampai semua jamur habis tergoreng. Jangan langsung ditumpuk terlalu tinggi saat masih panas, karena uap panas bisa membuat bagian bawah menjadi lembab. Baiknya tiriskan dan biarkan uap panasnya keluar. Nah, ini dia hasil akhirnya. Jamur crispy yang renyah, gurih, dan kriuk banget. Bagian luarnya crispy, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut dan gurih. Kalau dimakan selagi hangat seperti ini memang paling nikmat. Teman-teman juga bisa menambahkan berbagai macam bumbu sesuai selera. Bisa pakai saus sambal, bubuk balado, barbecue, jagung bakar, keju, rumput laut, atau bubuk cabai. Kalau untuk anak-anak bisa dibuat versi original atau rasa keju. Buat teman-teman yang sedang mencari ide jualan modal kecil, jamur crispy juga bisa banget dicoba. Kemasan bisa menggunakan paper bag, standing pots, atau cup khusus makanan. Buat beberapa pilihan rasa supaya pembeli punya banyak pilihan. Misalnya original, balado, barbecue, keju, dan pedas. Bisa juga dibuat beberapa ukuran kemasan, mulai dari ukuran kecil untuk jajanan sampai ukuran lebih besar untuk sharing. Yang penting pastikan jamur sudah benar-benar dingin sebelum dikemas supaya uap panas tidak terperangkap dalam kemasan dan membuat crispy cepat melempem. Jadi ternyata membuat jamur crispy yang renyah dan tahan lama nggak sesulit yang kita bayangkan ya. Kuncinya adalah jamur harus diperas sampai airnya berkurang. Gunakan campuran tepung yang tepat dan goreng langsung setelah dilapisi tepung. Kalau resep ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung Dapur Naisha dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman atau keluarga yang suka jamur crispy atau sedang mencari ide jualan. Tulis di kolom komentar juga, kalian mau buatkan resep crispy apa lagi? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk cemilan keluarga maupun ide usaha. Sampai jumpa di video Dapur Naisha berikutnya. Bye-bye.